Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Rizky Ananda Putra dalam channel Sumba Matematika. Tempatnya kita belajar matematika bersama. Oke, pada kali ini kita akan membahas soal dan pembahasan ayo kita berlatih 3.3 ya. Nah, di sini soal yang pertama, tentukan hasil kali dari bentuk aljabar berikut. 10 kali 2Y min 10. Oke, di sini yang pertama 10 kali 2Y itu 20Y dan 10 kali min 10 itu min 100. Nah, seperti ini ya. Yang berikutnya X kali 5X itu 5X kuadrat ditambah dengan X kali negatif 1 itu negatif 1 ditambah 5 kali 5 itu positif 25. Nah, seperti ini ya. Baru taruh X di 5 dikali min 1 itu min 5. Sehingga di sini jadinya 5X kuadrat min 1 tambah 25 itu positif 24X dikurangi dengan 5. Nah, seperti itu ya. Yang berikutnya 7 kali 2X itu 14X. Nah, yang berikutnya kita cari pasangan yang X lagi. Di sini min 2 kali min 7 itu sama dengan positif 14X. Positif 14. Nah, di sini sudah kelompok X-nya. Yang berikutnya konstanta dan konstanta. 7 dengan 7 dikali min 7 itu min 49. Yang berikutnya ada min 2X kali 2X itu min 4X kuadrat. Sehingga kita urutkan menjadi negatif 4X kuadrat ditambah dengan 28X dikurangi dengan 49. Nah, seperti ini adik-adik. Sudah paham? Perhatikan ini tidak ini apa ya? Ini berlawanan tanda sehingga hasilnya seperti ini. Nah, berbeda halnya ketika 7 min 2X dikali dengan 7 plus 2X. Nah, ini akan menghasilkan 7 kuadrat dikurangi dengan 2X kuadrat. Nah, seperti ini ya. Sehingga hasilnya 49 min 4X kuadrat. Nah, ini beda halnya. Tapi di sini bukan 2X min 7, melainkan di sini bukan 2X plus 7, melainkan 2X min 7. Seperti itu. Oke, kita lanjut di nomor yang berikutnya. Tentukan nilai R pada persamaan bentuk aljabar. Nah, di sini ada 2X, kita cari dulu. Sehingga kita dapatkan nilai R. 2 kali 2X kali PX itu 2PX. 2PX 2PX kuadrat. Nah, seperti itu ya. Berarti di sini ini ada R ini koefisien dari X kuadrat. Berarti nilai R yaitu 2P. Nah, seperti itu ya. Tapi untuk sementara nilai R itu kita catat di sini R sama dengan 2P. Oke. Ditambah dengan 2X kali QY berarti ditambah dengan 2XYQ. Nah, seperti itu. Lagi tambah 3YPX. Nah, 3XYP aja. Nah, seperti itu. Ditambah dengan 3Y kali QY berarti ditambah dengan 3QY. 3QY kuadrat. Nah, seperti ini. Nah, kita lihat di sini ada yang XY. Berarti kita kelompokkan 2PX kuadrat ditambah dengan di sini dalam kurung 2X, di sini XY ya. XY berarti di sini
kita keluarkan XY ditambah dengan 3QY kuadrat. Kita lihat di sini ada 2Q. Nah, 2Q tambah 3P. 3P. Nah, di sini kita sudah dapat persamaan 2Q tambah 3P itu sama dengan 23. 23. Sedangkan di sini 3Q itu sama dengan 12. 12. Berarti Q sini sama dengan 12 per 3 sama dengan 4. Nah, kita sudah dapat Q-nya 4. Berarti P-nya berapa? Kita substitusikan di persamaan. Ini persamaan 1, persamaan 2, ini persamaan 3. Nah, sekarang kita masukkan Q sama dengan 4 di persamaan 2. Sehingga 2Q tambah 3P sama dengan 23. Berarti 2 dikali dengan 4 ditambah dengan 3P sama dengan 23. Berarti di sini 8 tambah 3P sama dengan 23. 3P sama dengan 23, 8 dipindah ruaskan menjadi negatif 8. Berarti 3P sama dengan 15. Berarti P sama dengan 15 per 3. Atau P sama dengan 5. Berarti kita sudah dapat P sama dengan 5. Berarti R-nya di sini R-nya sama dengan 2P. Berarti 2 dikali dengan 5 berarti R-nya adalah 10. Nah, seperti itu ya. Didapatkan hasil R sama dengan 10. Sampai di sini sudah paham? Oke, kita lanjut di nomor yang berikutnya. Nyatakan luas bangun datar berikut dalam bentuk aljabar. Perhatikan AA. Berarti kalau luasnya di sini kita lihat ada berapa persegi semua di sini, ada 4 persegi. Berarti 4 kali A kuadrat. Ini untuk yang A ya. Sisi kali sisi A kuadrat berarti ada, karena di sini ada 4, berarti 4A kuadrat luasnya. Sedangkan di sini perhatikan untuk yang B 3A berarti yang panjang ini A, yang lebar ini B, seperti itu ya. Perhatikan berarti 3A kalau luasnya berarti 3A kali 3B. Nah, seperti itu ya. 3A dikali dengan 3B sama dengan 9AB, seperti itu. Oke, yang selanjutnya pada bagian C, perhatikan. Di sini ada 2S tambah T. Di sini ada 3S. Berarti luasnya 3S dikali dengan 2S tambah T. Nah, seperti itu ya. 2S tambah T. Sehingga di sini 3S tambah kali 2S, 6S kuadrat. Ini S ya. 6S kuadrat. 3S tambah T berarti ditambah dengan 3ST. Nah, 3ST. Jadi persamaannya seperti ini. Oke, sampai di sini sudah paham? Jika sudah paham, kita lanjut di nomor yang berikutnya. Tentukan dua bentuk aljabar yang bila dikalikan hasilnya adalah 102 kali 98. Nah, di sini dua bentuk aljabarnya adalah, kita lihat di sini 102 itu bisa kita tulis 100 plus 2. Sedangkan 98 itu kita bisa tulis 100 kurang 2. Nah, sehingga hasilnya adalah 100 kuadrat dikurangi dengan 2 kuadrat. Nah, seperti ini ya. Atau hasilnya 10.000 dikurangi dengan 4 menjadi 9996. Nah, seperti itu. Oke, yang selanjutnya ada 1000. Di sini 1003 kali 97. 97 atau biar lebih mudahnya di sini 1000 ditambah dengan 3
dikali dengan 100 dikurangi dengan 3. Nah, seperti ini ya. Oke, karena di sini bilangannya ada 1000 dan di sini ada 100, ini berarti tidak sama. Kalau di sini 103 berarti sama. Kita anggap di sini yang pertama kita kerja dua ya. Ada soal 1, ada 103 dikali dengan 97. Kita akan bandingkan. Oke, pertama di sini 1000 kali 100 berarti 100.000 dikurangi dengan 3.000. Dikurangi dengan 3.000 ditambah dengan 300. Ditambah dengan 300 dikurangi dengan 9. Oke, 100.000 kurang 3.000 berarti di situ 97.000. 97.000 ditambah dengan 300 berarti 97.300. Dikurangi lagi dengan 9, berarti di sini 97.291. Nah, seperti itu ya. Oke. Yang selanjutnya di sini, oke, ini jadi yang selanjutnya kita coba dengan 103 kali 97. Di sini 100 ditambah dengan 3 dengan 100 kurangi dengan 3, itu hasilnya ada 97 ya. Sehingga di sini 100 kuadrat dikurangi dengan 3 kuadrat atau 10.000 dikurangi dengan 9. Nah, 10.000 kurang 9 itu 9991. Nah, seperti ini ya. Oke, yang berikutnya kita bisa 205 kuadrat berarti 200 ditambah 5 dikali dengan 200 ditambah dengan 5. Nah, seperti itu ya. Atau di sini 200 kali 200 itu sama dengan 40.000. 40.000 ditambah dengan 1000. 1000-nya 5 kali 200 ya. Ditambah dengan 1000 juga. Ditambah dengan 25. Jadi di sini 40.000, 41, 42, 42.025. Nah, seperti ini ya. Yang selanjutnya 389 berarti 400 dikurangi dengan 11 dikali dengan 400 dikurangi dengan 11. Oke, 400 kurang 11 itu adalah 389 ya. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa ubah ke dalam bentuk 400 kurang 11, 400 kurang 11 ini dikalikan. Sehingga di sini 400 kali 400 itu 160.000. Yang berikutnya 400 kali 11 itu 4.400 ditambah dengan 4.000, maaf di sini dikurang, ini dikurang ya, dikurang 4.400 eraser. Oke, sudah kita hapus. Kurang 4.400 kurang 4.400 tambah 121. Nah, sehingga di sini 4.400 itu dikurang min 4.400 ditambah dengan min 4.400 itu 8.800. Nah, 8.800 itu min 8.800 ditambah dengan 160 atau 160.000 dikurangi dengan 8.800. Nah, seperti itu ya. Jadi hasilnya adalah 151.200 ditambah lagi dengan 121 berarti di sini 151.321. Nah, seperti itu. Sampai di sini paham? Yang berikutnya kita lanjut di nomor 5. Bagaimana cara menentukan perpangkatan bentuk aljabar berikut? Oke. Untuk A, di sini kita perlu jabarkan. Ingat pada bab sebelumnya, itu untuk pasangan binomial
yang dipangkatkan itu bisa kita ambil koefisiennya dari segitiga Pascal seperti ini. 1 1 1 1 1 1 tambah 1 2 1 1 1 tambah 2 3 2 tambah 1 3 1 1 4 6 4 1 dan 1 5 10 10 5 1. Oke, ini buat pasangan binomial yang pangkat 5. Ini yang untuk pangkat 0. Maaf, di sini saya tulis lengkap saja biar adik-adik bisa paham. Oke. Di sini untuk A plus B pangkat 0. Kalau di sini untuk A plus B pangkat 1. Di sini untuk A plus B pangkat 2. Ini untuk A plus B pangkat 3. Ini untuk A plus B pangkat 4. Dan yang untuk ini A plus B pangkat 5. Dan seterusnya. Jika adik-adik ingin menambahkan, silakan dengan aturan menambahkan antara dua ini. 1 tambah 5, 6, 15, 20, 15, 6, 1, dan seterusnya. Oke, dan pastinya ini untuk A plus B pangkat 6. Oke, kita mulai dari sini. Ini pasti hasilnya 1. Dan ini hasilnya pasti A plus B saja. Karena koefisiennya sama-sama 1. Nah, yang selanjutnya ada 1, 2, 1. Nah, 2 ini untuk yang pertama A, yang paling belakang B. Pastinya 1, 1. Kita pasang kuadrat. Karena di sini pangkat tertingginya 2. Terus karena tandanya positif, plus. Di sini juga plus. Nah, di sini pasang A dan B. Nah, jadi A kuadrat plus 2AB tambah B kuadrat. Begitu juga 3. Ada 1, 3, 3, 1. Satunya tidak perlu ditulis. 3, 3. Satunya tidak usah ditulis. Tambahnya kita tambah. Tambah. Dan di sini paling ujung dan ujung kita isi koefisien variabelnya. Di sini A, paling ujung ada B. Taruh tambah. Pangkat tertingginya 3. Di sini 3, di sini 3. Nah, di sini ditulis AB, di sini juga ditulis AB. Nah, selanjutnya kok bisa sama? Nah, untuk membedakan di sini 3, pasti di sini A-nya turun 1 pangkat 2. Nah, di sini B-nya 3, pasti di sini turun 1. Jadi, pangkatnya 2. Nah, seperti ini adik-adik ya. Oke, sampai sini sudah paham? Untuk yang pangkat 4, ingat 1, 4, 4, 6, 4, 1. 1 tidak usah ditulis. Yang berikutnya, pasang ujung dengan ujung A, B. Nah, di sini tanda plus, 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 plus. Pasang pangkat tertinggi 4, di sini pasang 4. Begitu juga di ujung pasang 4. Di tengah-tengah pasang AB, AB, dan AB. Nah, caranya makin ke kanan A-nya makin menurun pangkatnya. Pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1. Begitu juga B, makin ke kiri makin turun. Pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1. Nah, seperti itu ya. Yang berikutnya pangkat 5. Nah, ini merupakan jawaban dari A. Koefisiennya 1, 5, 5, 10, 10, 5, 1. Nah, satunya tidak usah ditulis, kita ganti dengan A dan B. Pangkatnya tertinggi 5, di sini juga tertinggi 5. Oke, kita taruh tanda. Positif, 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 dan positif. Karena di sini tandanya positif. Yang berikutnya, taruh di tengah AB. 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 Dan AB. Kita mulai dari A makin ke kanan, pangkatnya makin turun. Jadi di sini pangkat 4, pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1. Begitu juga di B.
pangkat 4, pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1. Nah, seperti itu ya. Silakan untuk yang pangkat 6, adik-adik coba sendiri. Ini untuk jawaban yang A. Kita lanjut di jawaban yang B. Untuk jawaban B, ini A tambah B tambah C kuadrat itu sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat yang selanjutnya 2 kali A kali B 2AB tambah 2AC tambah 2BC. Nah, seperti itu ya adik-adik. Untuk yang C, A tambah B dikurang C kuadrat. Sama juga A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat 2 kali A kali B positif 2AB 2 kali A kali min C min 2AC. Nah, begitu ya. 2 kali B kali min C min 2BC. Nah, seperti itu ya. Oke, kita lanjut di nomor yang berikutnya. Yang D, A min B plus C kuadrat. Jadi, sama juga A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat 2 kali A kali min B min 2AB 2 kali A kali C positif 2AC 2 kali min B kali C min 2BC. Nah, seperti ini. Oke, yang berikutnya ada bagian E, yaitu bagian yang terakhir dari soal ini. A min B min C kuadrat. Sama juga A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat. Min 2AB 2 kali A kali min C min 2AC 2 kali min B kali min C min kali min positif jadi positif 2BC. Oke, sampai di sini selesai sudah pembahasan kita nomor 5. Kita lanjut di nomor yang berikutnya. Si A dan si B masing-masing menyimpan sebuah bilangan. Jika kedua bilangan yang mereka miliki dikalikan, hasilnya adalah 1000. Setelah dihitung-hitung, ternyata selisih bilangan si A dan si B adalah 15. Berapakah jumlah dari bilangan-bilangan yang dimiliki keduanya? A. Nyatakan bentuk aljabar untuk yang diketahui. Untuk yang diketahui A, jadi si A dan si B mempunyai kedua bilangan. Kita anggap aja A dan B. Ketika dikalikan berarti A dikali B itu akan menghasilkan 1000. Ketika dikurangkan selisihnya A min B itu hasilnya 15. Nah, seperti itu ya. B. Nyatakan bentuk aljabar untuk yang ditanya. Berapakah jumlah dari bilangan-bilangan yang dimiliki keduanya? Berarti yang ditanya adalah A plus B sama dengan berapa? Nah, seperti ini ya. Nyatakan bentuk aljabar yang ditanya dalam bentuk aljabar yang diketahui. Nah, sekarang kita sudah punya ini. Kita nyatakan yang diketahui, berarti di sini untuk persamaan pertama, kita ada persamaan kedua juga. Nah, di sini untuk persamaan kedua kita ambil A min B sama dengan 15. Berarti A sama dengan B tambah 15. Sehingga di sini untuk A kali B sama dengan 1000. Kita substitusikan pada persamaan pertama. Jadi A kali B sama dengan 1000. Dan di sini A-nya kita ganti menjadi B tambah 15 dikali dengan B itu sama dengan 1000. Nah, sehingga di sini B kuadrat ditambah dengan 15B sama dengan 1000. Nah, kita lanjut di sini. B kuadrat ditambah dengan 15B, 1000-nya dipindahin menjadi negatif 1000, sama dengan 0. Nah, kita faktorkan menjadi B, di sini juga menjadi B. Oke, berapa kali berapa yang menghasilkan 1000 ketika dijumlahkan hasilnya positif 15. Nah, di sini
hasilnya negatif 1000, berarti ada positif, ada negatif. Sehingga positif kali negatif, negatif. Oke, yang berikutnya berapa kurang berapa yang menghasilkan 15. Dan ketika dikalikan menjadi negatif 1000. Berarti kita beroleh plus 40 min 25. Nah, seperti ini ya, sama dengan 0. Berarti B yang memenuhi adalah B sama dengan negatif 40. Kenapa negatif 40? Karena ketika negatif 40 dijumlahkan dengan 40 hasilnya 0. Berarti di sini juga berarti harus 25. Kenapa? Karena 25 kurang 25 hasilnya 0. Nah, seperti itu ya. Jadi, B yang memenuhi adalah 40 dan 25. Ketika B-nya 40, di sini A min B-nya, ketika B-nya min 40 ya, berarti A min B-nya 15. A-nya, A min B-nya, min dari negatif 40 itu sama dengan 15. Berarti di sini dipindah ruaskan, A positif 40 itu sama dengan 15. Berarti A sama dengan 15 dikurangi dengan 40. Nah, berarti di sini A sama dengan negatif 25. Nah, di sini kita sudah dapat A yang pertama yang memenuhi adalah negatif 25. Nah, untuk B-nya 25 berarti A kurang B sama dengan 15. Berarti A kurang 25 sama dengan 15. Berarti di sini A sama dengan 15 plus 25. Berarti A di sini adalah 40. Nah, ada 2A dan 2B. Sekarang kita tinggal menjawab pertanyaannya, berapakah jumlah dari bilangan-bilangan yang dimiliki keduanya? Untuk kemungkinan pertama berarti A tambah B, ini kemungkinan pertama A tambah B sama dengan A-nya min 25 ditambah dengan min 40. Berarti hasilnya adalah negatif 65. Untuk kemungkinan yang kedua, itu yang pertama A plus B, A yang pertama itu 40 ditambah dengan B-nya 25. Hasilnya adalah positif 65. Nah, seperti ini adik-adik. Sampai di sini gimana? Sudah paham? Oke, kita lanjut di nomor yang berikutnya. Diketahui bahwa 1 plus 1 plus 1 per 2 dikali dengan 1 plus 1 per 3 dikali dengan 1 plus 1 per 4 dikali dengan 1 plus 1 per 5 dikalikan terus hingga 1 plus 1 per n itu sama dengan 11. Berapakah nilai n yang memenuhi? Sederhanakan bilangan yang di dalam kurung. Oke. Untuk yang A berarti kita sederhanakan dulu. Di sini 1 plus 1 per 2 itu sama dengan, maaf di sini kita hapus dulu, 1 plus 1 per 2 itu sama dengan 3 per 2. 3 per 2. Nah, dikali dengan 3 kali 1 tambah 1 itu 4 per 3. 4 per 3, terus 4 kali 1 tambah 1, berarti 5 per 4. Kita lanjut 6 per 5. Lanjut terus hingga kalinya sampai n plus 1 per n. Nah, seperti itu ya, plus sama dengan 11. Nah, ini untuk yang A. Kita sederhanakan yang di dalam kurung. Yang berikutnya pada bagian B, amati pola perkalian beberapa bilangan di awal. Nah, sekarang kita lihat pola perkaliannya 3 per 2, 4 per 3, 5 per 4, dan 6 per 5, hingga di n plus 1 per n sama dengan 11. Lihat, polanya perkalian selalu pembilang dan penyebutnya ada yang sama untuk pola berikutnya. Sehingga kita sini bisa baginya 1, 1, 1 hingga coret n, sisa. Di sini pada bagian C, dengan mengamati tentukan nilai n yang memenuhi persamaan di atas. Jadi bagian C, n plus 1 per 2 sama dengan 11. Berarti n plus 1 itu sama dengan
11 kali 2 atau 22. Nah, sehingga di sini N sama dengan 22 dikurangi dengan 1. Maka N yang memenuhi adalah 21. Nah, seperti itu ya. Oke, sampai di sini sudah paham? Kita lanjut di nomor yang berikutnya. Ketika Tuan Felix dihadapkan dengan soal berbentuk akar 2374 dikali dengan 2375 dikali dengan 2376 dikali dengan 2377 ditambah 1, dia tidak mengalihkan satu persatu bilangan yang ada. Yang dia lakukan adalah menjumlahkan 2374 dengan kuadrat dari 2375. Benarkah jawabannya? Bisakah jawabannya dipertanggungjawabkan untuk setiap bentuk pola seperti itu? Jadi di sini kita lihat di sini kita ambil satu bilangan ketika dijumlahkan. Nah, di sini kita lihat di sini ada n-2, kita ambil x-nya. X-nya sama dengan 2376. Yang berikutnya ada di sini ada, berarti di sini perhatikan 2374 berapa? X kurang berapa? Jadi di sini ada akar di sini x min 2 dikali dengan x min 1 dikali dengan x dikali dengan x plus 1 ditambah dengan 1. Nah, seperti ini ya. Sehingga hasilnya adalah bisa kita ubah seperti ini. X kuadrat min x min 1 yang dikuadratkan. Nah, seperti itu ya. Oke, sampai sini sudah paham? Nah, di sini lihat x 2, 3, 4. Nah, seperti itu. Jadi bisa dikuadratkan seperti ini. Oke, kita lanjut. Nah, di sini untuk x-nya bisa kita jabarkan seperti ini. Oke. Kamu di sini akarnya sudah ini ya. Oke, akarnya sudah habis. Jadi sisa x kuadrat min x min 1. Nah, seperti ini. Jadi di sini ada dalam kurung x-nya dikeluarkan yang ini untuk khusus yang 2 ini. Jadi kita bisa ubah menjadi x min 1 dikurangi dengan 1. Nah, seperti ini ya. Sehingga di sini kita substitusikan nilai x-nya 2376 dikali dengan 2376 dikurangi dengan 1. Lagi dikurangi dengan 1. Oke, yang berikutnya 2376 di sini sisa 2375 dikurangi dengan 1. Nah, seperti ini ya. Nah, kita lanjut di sini 2376 itu bisa kita 2375 ditambah dengan 1 lagi dikalikan dengan 2375. Nah, seperti ini ya. Dikurangi dengan 1. Oke, kita lanjut di sini. Untuk 2375 kita kalikan. Sehingga hasilnya adalah 2375 kuadrat ditambah dengan di sini 2375 dikurangi dengan 1. Nah, seperti ini ya. Jadi hasilnya 2375 kuadrat ditambah dengan 2375 kurang 1, 2374. Nah, seperti ini ya. Jadi Felix menjumlahkan 2374 dengan 2300 kuadrat dari 2375. Benarkah jawabannya? Jawabannya adalah benar. Nah, seperti itu ya. Pertanggungjawabnya sudah seperti ini. Oke, kesimpulannya adalah jawaban Felix benar. Oke, kita lanjut di nomor yang berikutnya.
Pikirkan sebuah bilangan, jangan beritahu saya. Saya akan menebaknya, tetapi lakukan dulu perintah saya berikut. A. Kalikan bilangan dalam pikiran kalian. Tambahkan 3 pada hasilnya. Di sini kalikan 2 ya. Tambahkan 3 pada hasilnya. C. Kalikan 5 hasilnya. Dilanjutkan, tambahkan 85 pada hasilnya. Bagi hasilnya dengan 10. Kurangkan hasil terakhirnya dengan 9. Maka aku bisa menebak bilangan kamu, yaitu 1 kurangnya dari bilangan terakhir yang kamu simpan di otak kalian. Buktikan bahwa tebakan tersebut berlaku untuk semua bilangan yang mungkin dipilih oleh teman-teman kalian. Oke, kita akan membuktikan. Misalkan angka yang kita pikirkan itu adalah X. Angka yang kita pikirkan adalah X. Oke, pada bagian A berarti di sini 2X. Pada bagian B tambahkan 3, berarti 2X ditambah dengan 3. Pada bagian C dikalikan dengan 5, berarti 2X kali 5 10X. 3 tambah 5 itu menjadi 3 kali 5 15. Pada bagian D tambahkan 85, berarti di 10X tambah 15 tambah 85 sama dengan 10X ditambah dengan 100. Oke, pada bagian E bagi hasilnya dengan 10, berarti di sini sisa X tambah dengan 10. Pada bagian F kurangkan hasil terakhirnya dengan 9. Pada bagian F X tambah 10 kurang 9, berarti X tambah 10 kurang 9 hasilnya adalah 1. Nah, di sini hasil akhirnya adalah 1. Dia lebih 1, berarti 1 kurangnya, karena dia lebih 1, berarti 1 kurangnya dari bilangan terakhir yang kamu simpan di otak kalian. Nah, berarti betul. Di sini selalu 1 kurangnya. Contoh, saya berpikiran angka saya adalah 7 misalnya. Berarti di sini pada pertanyaan A, berarti saya sudah mempunyai angka 14. Bagian B berarti saya sudah mempunyai angka 17 karena 14 tambah 3. Pada bagian C di sini 70 tambah ada 85. Pada bagian D saya sudah di sini 70 ditambah dengan 100, saya sudah punya 170. Pada bagian D, saya sudah punya 17 karena saya bagi 10. Pada bagian pada bagian F, X plus 1 atau dikurangi dengan 9, itu hasilnya adalah 8. Berarti betul, 1 kurangnya dari bilangan terakhir yang kamu simpan di otak kalian. Jadi seperti ini ya. Untuk bilangan-bilangan yang lain silakan dicoba sendiri di rumah. Oke, kita lanjut untuk pembahasan soal yang berikutnya. Persegi panjang ABCD berikut dibangun dari 13 persegi kecil yang kongruen. Luas persegi panjang ABCD adalah 520 cm persegi. Tentukan keliling dari persegi ABCD tersebut. Oke, di sini untuk panjang yang ini kita simbolkan dengan misalkan ini Y yang lebarnya X. Di sini berarti ada X, 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 dan X. Di sini ada Y, X. Di sini ada X, Y, 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 Y. Oke, jadi kelilingnya itu kita bisa jumlahkan 2 kali YX, 2 kali YX, untuk kelilingnya ya, 2 kali YX tambah 5Y tambah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8X. 8X. Jadi seperti ini ya. 2XY, 5Y ditambah dengan 8X. Dan sedangkan kelilingnya luas
bukan keliling ya. Di sini luasnya 520 cm 520 cm persegi. Itu panjang kali lebar, panjang kali lebar. Berarti di sini 520 itu sama dengan panjangnya itu 8x. Nah, di sini 8x sama dengan persamaan di sini ada 8x sama dengan 5y. Kita lihat. Kita di sini ya. 8x sama dengan 5y. Berarti x sama dengan 5/8y. Oke, sehingga di sini kita lihat x-nya kita substitusikan. 2 kali y kali x-nya kali 5/8y. Nah, seperti itu ya. Ditambah dengan 5y ditambah dengan 8 dikali dengan x-nya dikali dengan 5/8y. Nah, seperti ini ya. Oke, hasilnya adalah 2 kali 5 10, 10/8 y kuadrat ditambah dengan 5y ditambah dengan 5y. Sehingga di sini 5/4 y kuadrat tambah dengan 10y. Nah, jadi seperti ini ya. Oke, kita sudah dapat persamaan pertama yang akan kita peroleh kelilingnya nanti. Yang berikutnya di sini panjangnya itu kita tinggal pilih 5y atau x di sini, 5y atau 8x. Kita pilih yang pertama 5y. Di sini 5y dikali dengan lebar y plus x. Y plus x. Sehingga di sini 520 sama dengan 5y kuadrat ditambah dengan 5xy. Nah, seperti ini ya. Sehingga di sini untuk persamaan pertama kita peroleh persamaan kedua ya, persamaan kedua. Untuk yang berikutnya 520 sama dengan panjang kali lebar. Tadi kita sudah pakai 5y, sekarang kita pakai yang 8x. 520 sama dengan 8x kali dengan y plus x. Sehingga di sini 520 sama dengan 8xy ditambah dengan 8x kuadrat. Nah, seperti itu ya. Jadi di sini kita peroleh persamaan 3. Nah, yang berikutnya di sini ada persamaan 2, di sini ada persamaan 3. Kita substitusikan ini x sama dengan 5/8y ke persamaan ini. Sehingga diperoleh 520 dikali dengan 8x 5/8 y dikali dengan y ditambah dengan 8 dikali dengan 5/8 y kuadrat. Nah, seperti ini. Oke, kita peroleh 520 sama dengan habis sisa 5y kuadrat ditambah dengan 8 kuadrat itu 64. 64 di sini hilang, sisa 25/8. 25/8 y kuadrat. Oke, di sini sudah ketemu. Yang berikutnya 5 ditambah dengan 25/8 itu sama dengan 520 sama dengan 65 per 8 y kuadrat. Nah, seperti ini ya. Sehingga diperoleh di sini untuk 520 dikali dengan 8 dibagi dengan 65 sama dengan y kuadrat. Oke, sehingga diperoleh, kita lanjut perhitungannya di sini, sehingga diperoleh y kuadrat 520 dikali dengan 8
itu sama dengan 4160 dibagi dengan 65. Hasilnya adalah 64. Nah, sehingga di sini Y, untuk Y itu ada bisa 64 dan Y bisa negatif, 8 ya di sini. 8. Di sini 8, di sini minus 8. Karena di sini menyatakan satuan panjang, maka Y harus positif. Y-nya adalah 8. Jadi di sini diperoleh Y-nya memenuhi adalah 8. Yang berikutnya, kita coba substitusi nilai Y ini ke dalam untuk memperoleh nilai X ya, ke dalam persamaan ini. Oke, persamaan ini 520. Kita lanjut di sini ya. 520 sama dengan 8X kali Y itu kali dengan 8. Nah, seperti ini ya. Ditambah dengan 8X kuadrat. Nah, seperti ini. Yang berikutnya, maaf, kita substitusikan ke dalam sini saja ya, biar lebih mudah. 520 sama dengan 5Y kuadrat ditambah dengan 5Y kuadrat ditambah dengan 5XY. Atau 520 sama dengan 5 kali 8 kuadrat ditambah dengan 5 dikali dengan 8 dikali dengan X. Sehingga 520 sama dengan 5 dikali dengan 64 ditambah dengan 40X. Sehingga di sini 5 dikali dengan 64 itu hasilnya adalah 320. 520 sama dengan 320 ditambah dengan 40. Jadi di sini 40X sama dengan 520 dikurangi dengan 320. 40X sama dengan 200. Jadi di sini X sama dengan 200 dibagi dengan 40. Berarti di sini X sama dengan 5. X sama dengan 5. Jadi untuk kelilingnya, nah di sini maaf ada kesalahan di sini. Jadi kesalahannya di bagian sini ya. Di sini seharusnya Y plus X. Sehingga Oke, untuk persamaan satunya kita ada keliru sedikit di sini X plus Y, sehingga di sini 2X plus 2Y ditambah dengan 5Y ditambah dengan 8X, sehingga di sini 7Y ditambah dengan 10X, sehingga diperoleh 7 dikali dengan 8 ditambah dengan 10 dikali dengan 5. Berarti 56 ditambah dengan 50. Hasil kelilingnya adalah 106. Nah, sampai di sini sudah paham? Berarti keliling dari persegi ABCD adalah 106. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada pertemuan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.